Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahlu surga telah masuk ke surga dan ahlu neraka telah masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang telah menghitam gosong kemudian dimasukkan ke dalam sungai hidup atau kehidupan. Malik ragu, lalu mereka tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia keluar dengan warna kekuningan? Berkata Wuhaib, telah menceritakan kepada kami, Amru, kehidupan. Dan berkata, sedikit dari kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan baju. Di antaranya ada yang sampai kepada buah dada dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Al-Khattab dan dia mengenakan baju dan menyeretnya. Para sahabat bertanya, apa maksudnya hal demikian menurut engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ad-din agama. Rasulullah pernah melewati seorang sahabat Ansar yang saat itu sedang memberikan arahan kepada saudaranya tentang rasa malu. Maka Rasulullah bersabda, biarkanlah dia, karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ditanya tentang amal apakah yang paling utama. Maka Rasulullah menjawab, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, al-jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau, Haji Mabrur. Telah mengabarkan kepadaku, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad, bahwa Rasulullah pernah memberi harta kepada beberapa kelompok mualaf sementara saat itu Sa'ad sedang duduk. Kulihat beliau tidak memberi kepada salah seorang dari mereka, padahal orang tersebut adalah yang paling berkesan bagiku di antara mereka yang ada. Lantas aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada apa engkau dengan si Fulan? Sungguh aku melihat dirinya adalah seorang mukmin. Nabi tambahkan, ataukah seorang muslim? Kemudian aku pun terdiam sejenak, sehingga aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau. Maka kembali kutanya, wahai Rasulullah, ada apa engkau dengan si Fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi pun kembali menambahkan, ataukah seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang beliau maksud. Sehingga kuulangi lagi pertanyaanku. Kemudian Nabi menjawab, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku benar-benar memberi orang lain. Sementara yang tak kuberi lebih kucintai daripada orang yang kuberi. Hanya saja aku takut orang yang kuberi nantinya, bila tak kuberi Allah akan mencampakkannya ke dalam api neraka. Diriwayatkan juga oleh Yunus, Sholih, Mamar dan keponakan Az-Zuhri. Dari Az-Zuhri. Dari Abu Al-Khair dari Abdullah bin Amru bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, Islam manakah yang paling baik? Nabi menjawab, kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu ken. Dari Atta bin Yasar dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi bersabda, aku pernah diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita, karena mereka sering berbuat kufur. Beliau ditanya, apakah mereka berbuat kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka mengingkari pemberian dan kebaikan suami. Bila mana engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, sementara ia hanya melihat satu kesalahan saja darimu, ia akan mengatakan, aku belum pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu. Dari Al-Marur bin Suwaid, ia berkata, aku pernah bertemu Abu Zar di Rabazah yang saat itu ia mengenakan sepasang pakaian yang bagus. Begitu juga budaknya. Lantas kutanyakan kepadanya tentang hal tersebut. Lalu jawabnya, aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya. Maka Nabi menegurku. Sabdanya, wahai Abu Zar, apakah engkau telah menghina ibunya?
Sesungguhnya engkau masih memiliki sifat jahiliyah. Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian. Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, tanggungannya, maka berilah makanan seperti apa yang ia makan. Berilah pakaian seperti apa yang ia kenakan. Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Telah menceritakan kepada kami Ayub dan Yunus. Dari Al-Hasan dari Al-Ahnaf bin Qais. Ia berkata, aku pernah pergi untuk menolong seseorang. Kemudian Abu Bakrah menemuiku. Lantas ia bertanya, hendak kemana engkau pergi? Jawabku, hendak menolong seseorang. Ia berkata, kembalilah. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, jika dua orang muslim saling bertemu dengan menghunuskan pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, ini bagi yang membunuh, namun bagaimana dengan yang terbunuh? Maka Nabi menjawab, dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuhnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Ia berkata, ketika turun ayat, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, para sahabat Rasulullah bertanya, siapakah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi. Beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat. Nabi bersabda, 4 hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik tulen. Dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari 4 hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifak hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Syu'bah dari Al-Amasi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menegakkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir. Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi. Beliau bersabda, Allah menjamin orang yang keluar berperang di jalannya. Tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena iman kepadaku dan membenarkan para rasulku untuk mengembalikannya dengan memperoleh pahala atau ganimah atau memasukkannya ke dalam surga. Jika seandainya aku tidak memberatkan umatku, tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang pasukan perang. Dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di jalan Allah. Lalu aku dihidupkan kembali. Kemudian terbunuh lagi. Lalu dihidupkan kembali. Kemudian terbunuh lagi. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agamanya, kecuali ia sendiri yang akan dikalahkan oleh sikapnya, semakin berat dan sulit. Maka bersikap luruslah kalian, mendekatlah kepada kesempurnaan, bergembiralah atas pahala yang menanti, dan manfaatkanlah kesempatan pada pagi dan sore hari serta sebagian waktu malam. Telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq
Dari Al-Bara petik terbalik bin Azib, bahwa Nabi saat pertama kali datang di Madinah, beliau singgah di rumah kakek-kakeknya atau paman-pamannya dari kaum Ansar, dan saat itu beliau salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Beliau sangat senang sekali bila mana kiblatnya menghadap Baitullah Ka'bah. Salat pertama kali yang dilakukan beliau menghadap Ka'bah adalah salat asar. Sementara orang-orang pun ikut salat bersama beliau. Pada suatu hari sahabat yang ikut salat bersama Nabi pergi melewati orang-orang di masjid lain saat mereka sedang ruku. Maka ia serukan, "Aku bersaksi kepada Allah bahwa aku telah ikut salat bersama Rasulullah menghadap Baitullah." Lantas orang-orang yang tengah ruku itu berputar menghadap Baitullah. Hanya saja orang-orang Yahudi dan Ahlul Kitab menjadi heran. Sebab sebelumnya Nabi salat menghadap Baitul Maqdis. Ketika melihat Nabi menghadapkan wajahnya ke Baitullah, mereka mengingkari hal itu. Suhair berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq, dari Al-Bara petik terbalik. Pada hadisnya ini menerangkan tentang hukum seseorang yang meninggal dunia pada saat arah kiblat belum dialihkan dan juga banyak orang-orang yang terbunuh pada masa itu. Kami tidak tahu tindakan apa yang harus kami lakukan mengenai mereka. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian memperbagus keislamannya, maka setiap kebaikan yang ia kerjakan akan ditulis baginya 10 kebaikan, yang serupa hingga 700 kali lipat. Dan setiap satu keburukan yang dikerjakan, akan ditulis 1 keburukan saja yang serupa dengannya.